Halo, jumpa kita dalam editorial podcast 9. Seperti biasa, kami mengingatkan, tegakkan hukum, dan berikan keadilan. Ini kali, editorial podcast 9 akan mengangkat topik mengenai efisiensi anggaran negara. Belakangan ini heboh mengenai efisiensi anggaran negara yang ada dalam APBN. Terutama kehebohan terjadi di kementerian-kementerian, khususnya pada ANS atau PNS. Sebagaimana dikabarkan, pemerintahan Prabowo telah dan akan melakukan efisiensi anggaran sebanyak 3 tahap. Tahap pertama akan dipangkas 300 triliun. Tahap kedua juga akan dipangkas 300 triliun atau tepatnya 308 triliun. Sedangkan tahap ketiga akan dikurangi juga 300 triliun. Nah, pada tahap kedua sebesar 50 triliun akan dikembalikan lagi untuk kepentingan-kepentingan kementerian, sedangkan pada tahap ketiga 100 triliun akan dikembalikan untuk kepentingan berbagai instansi termasuk kementerian. Kebijaksanaan atau kebijakan, politik kebijakan anggaran yang memangkas anggaran dalam bahasa yang lebih resmi, efisiensi sebesar 300 triliun dalam 3 tahap masing-masing 300 triliun tidak sepi dari kritik. Banyak yang mengecam efisiensi anggaran ini akan membuat perekonomian dari negara menjadi kurang lancar, karena selama ini peranan pemerintah dalam memutar roda ekonomi nasional, begitu besar. Dan banyak yang menyayangkan kenapa efisiensi ini sedemikian besar. Podcast 9 memandang efisiensi anggaran negara sangat diperlukan. Podcast 9 mendukung dilakukannya efisiensi anggaran. Ini bukan perkara kebijakan dari Prabowo, tapi ini adalah satu langkah yang menurut podcast 9 baik untuk kepentingan nasional, khususnya untuk kepentingan ekonomi dan bangsa ini. Kalau kita ingat, para pakar beberapa puluh tahun lalu, 30-40 tahun lalu, sudah mensinyalir dari APBN paling tidak ada kebocoran 30%. Paling sedikit 30%. Anda bayangkan, dari triliunan uang negara bocor begitu saja kemana-mana. Dan tentu karena bocor, yang dirugikan adalah negara dan rakyat. Yang kedua, kita juga tahu bahwa banyak PNS atau ASN yang sudah terbiasa dalam pola kerja yang mewah. Walaupun ada fasilitas di kementerian-kementerian untuk rapat, fasilitasnya juga bagus, ya, memadai, lengkap alat-alatnya, tetapi tetap berapat di hotel, tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar kantor. Dan kita juga tahu banyak dari anggaran itu terserap untuk perjalanan dinas yang dalam era teknologi sebenarnya tidak perlu. Jadi kalau dihitung-hitung
total ya, dari bocornya anggaran, serta yang tidak efisien, mungkin 20% yang tidak efisien, bocor 30%, bahkan yang tidak efisien juga bisa mencapai 30% juga, menjadi 60% dari seluruh anggaran itu keluar, tidak perlu, hilang begitu saja. Maka ketika ada kebijakan politik yang melakukan efisiensi anggaran, memotong anggaran antara 40% sampai 70%, kelimpunganlah kementerian-kementerian, para PNS, dan sebagainya. Kita tidak menafikan banyak pula PNS yang masih bekerja keras, yang masih berjalan lurus, dan kita mendukung mereka. Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata. Banyak PNS yang bekerja pas bandrol, ya, sehingga tidak maksimum. Dan banyak juga yang tidak memanfaatkan anggaran dengan efektif dan efisien, sehingga boros. Nah, inilah yang hakikatnya ingin dicapai dalam efisiensi anggaran negara ini. Tentu saja kami berpendapat efisiensi ini tetap harus tepat sasaran, tidak boleh pukul rata semua, dan pelaksanaannya juga harus melihat situasi dan kondisi yang ada. Tetapi prinsip utama adanya efisiensi untuk mencapai efektivitas dari negara adalah hal yang perlu kita dukung. Bahwa karena efisiensi ini kemudian ada beberapa pihak yang kenikmatannya hilang, itu sebagai konsekuensi logis. Kita tidak perlu khawatir efisiensi ini akan memandekkan atau mengurangi pertumbuhan ekonomi. Kita dibanding negara lain masih bagus, 5, sekian persen. Jadi dengan adanya efisiensi negara, kita harapkan agar pertumbuhan negara justru lebih baik, korupsi menjadi berkurang, dan pola hidup sederhana lebih diterapkan. Dengan kata lain, kami mendukung efisiensi anggaran negara, dan sebelumnya perlu di-disclosure bahwa edisi Podcast 9 sama sekali tidak terkait dengan pendukungan kepada Prabowo atau apalagi dibayar, tapi kami melihat dari sisi yang objektif. Manfaatkanlah uang negara seefisien mungkin, seefektif mungkin, dan itulah yang ingin dicapai oleh efisiensi negara. Dan karena itu secara objektif kami mendukung. Jangan lupa tegakkan hukum dan berikan keadilan. Saya Wina Armada Soekardi, sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Terima kasih.